Mbak Lia, gimana kabarnya? Boleh sekalian memperkenalkan diri. Mungkin ada teman-teman yang waktu kemarin belum sempat dengerin IG live kita. Nanti gantiin aku Oke, perkenalan. oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Lia Fahmi. Saya psikolog di Yogyakarta. Saya bertugas di Puskesmas, salah satu puskesmas dulunya di Kota Yogyakarta, tapi sekarang udah pindah ke Kabupaten Sleman, Mbak Anas. Puskesmasnya. Gitu. Emang dapat surat pindah tugas atau pengen mencari tantangan Eh, baru? Beda status kepegawaian. Oh gitu. Jadi yang Oke. sekarang sekarang itu CPNS, jadi aku mau nggak mau kan pindah ke tempat Oh yang gitu. baru jadinya. Ya, wah semoga ini ya Gitu. bisa membantu lebih memberdayakan banyak pasangan. Nah, jadi aku tuh tertarik banget Oke. ngajak Mbak Lia buat sharing ini karena Mbak Lia tuh suka sharing pengalaman-pengalaman refleksinya di status Facebook. Terus apa namanya Mbak Lia tuh psikolog klinis dewasa. Jadi aku bilang kalau di Instagram aku bilang aku mah bagian awareness dan edukasi. Cuman kalau bener-bener mau konsultasi harus sama psikolog klinis dewasa karena aku belajar psikolog klinis anak dan sampai remaja lah gitu. Sampai persiapan kira-kira masih bisa kebayang. Tapi kalau udah isu pernikahan saya tidak sanggup dan cukup kompleks ya buat saya. Jadi buat Oh, Mbak Anas teman-teman, mungkin, iya. kalau dari Mbak Anas mungkin ini ya, dampak pernikahan terhadap anak itu mungkin ya, kasus yang Aduh, sering saya ditemukan. punya sekali banyak pengalaman itu. Nah, buat teman-teman, dari teman-temannya Mbak Lia, namaku Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Tadi aku seorang psikolog klinis anak dan remaja, berdomisili di Jakarta. Terus apa lagi ya? Aku baru menikah sekitar sebulanan lebih. Setelah perjalanan panjang memproses diri gitu ya, karena menurut aku banyak pengalaman trauma di keluarga yang kalau nggak diproses mempengaruhi relasi pernikahan dan terasa tiada hasil mengkhianati usaha gitu, ternyata membuat bisa menjalani adaptasi ini tuh lebih kebayang dan lebih bisa regulate gitu. Tapi kalau cuman aku kan baru sebentar, Mbak Lia ini udah 9 tahun menikah gitu. Dan Tahun ini 10 banyak tahun loh Mbak atau Anas. ini 10 tahun. Asik. Dan terutama Mbak Lia belajar ilmunya dari psikologi klinis dewasa dan punya pengalaman ratusan pengalaman konseling pasangan-pasangan gitu. Jadi lebih paripurna lah pengalamannya gitu. Oh, Tapi mungkin berlebihan hari ini ini Mbak Anas sepertinya nih. tapi kita hari ini lebih kayak ngobrol-ngobrol santai ya, karena ini bukan webinar ya, gitu. Jadi Iya. teman-teman silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, mumpung ada ahlinya, dan bisa dibahas tadi hulu ke hilir, misalnya aku dari perkembangan anaknya, Mbak Lia dari segi dewasanya, yuk mari kita kerjakan ini. Karena menurut aku pribadi, mungkin nanti Mbak Lia bisa menceritakan juga alasan pribadi kenapa tertarik sih mengambil pekerjaan sebagai psikolog yang melakukan premarital counseling, karena kan sebenarnya pekerjaan psikolog dewasa bisa bervariasi ya Mbak ya. Tapi kalau saya, halo, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, kedengeran. Ya, kalau aku concern banget sama pemilihan pasangan dan kualitas relasi sih. Kebetulan semalam aku habis nonton film Tweet for Tiare yang pemainnya Reza Rahadian sama Ya. Hainun. Siapa? Raihanun. Raihanun. Nah, Raihanun. aku baca banget novelnya gitu. Walaupun menurut aku ya as always ya novel sama buku tuh novel sama film beda banget. Cuman pas liatin interaksi mereka sebagai pasangan di film kayak aku tahu nih kenapa terjadi konflik nih karena cara Oh, ada berinteraksinya kayak analisis. gini. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang kita tuh nggak paham, bukan cuma statusnya, calon pasangan, calon suami, calon istri gitu. Atau, ini kayaknya he is atau she is the one gitu ya, kalau kebanyakan nonton film Hollywood ya, termasuk aku dulu. Tapi sebenarnya kualitas relasi kayak apa sih Mbak Lia yang misalnya nanti layak dibawa ke pernikahan, dan kan semua orang bilang perlu mengenal, tapi kan mengenal ini juga seumur hidup kita akan mengenal diri dan mengenal pasangan. Ya, Jadi betul. mengenal standar minimal untuk kayak kayaknya saya layak membawa hubungan ini ke pernikahan itu gimana? Atau mungkin Mbak Lia cerita dulu alasan kenapa tertarik menjadi psikolog yang ngelakuin premarital counseling. Jadi nanti kalau teman-teman mau counseling bisa Oke. kembali ya. Oke, aku mau jawab pertanyaan terakhir yang Mbak Anas. Kenapa tertarik dengan premarital counseling gitu? Sebenarnya dibilang menyengajakan diri untuk mendalami ini sebenarnya nggak juga Mbak Anas sebenarnya. Karena pertama di S1 Psikologi UGM itu memang mendapatkan mata kuliah psikologi perkawinan dan konseling keluarga gitu nggak salah. Oh gitu. Kayaknya aku Psikologi nggak ada konseling tuh. perkawinan keluarga gitu kan, di S1 itu dapat mata kuliah itu gitu kan. Terus Oke. kemudian setelah aku lulus itu kan memang di puskesmas tugasnya, bekerjanya di puskesmas. Nah di puskesmas ini misalnya Mbak Anas nih, Mbak Anas kan psikolog anak, kemudian banyak menangani kasus anak. Di puskesmas ini mau nggak mau semua harus ditangani karena kita nggak bisa milih pasien, kita nggak bisa milih klien. Jadi semua orang bisa datang ke sana, mulai dari yang
balita, usia PAUD, sampai kemudian usia lanjut gitu, sampai yang lansia gitu kan. Nah, dari pengalaman 2 tahun di puskesmas itu, dengan berbagai macam jenis klien itu, semakin kesini aku semakin merasa mengerucut, ketertarikanku tuh ada di konseling keluarga, persiapan pranikah yang terkait itu. Karena di kota Yogyakarta dan di Kabupaten Sleman, sekarang termasuk Kabupaten Bantul, itu kan memang ada keharusan untuk konseling pranikah gitu ya. Iya, Untuk betul. Sama orang-orang. kayak Jadi di mereka kan Jakarta minta, ya. ya, jadi kan mereka kan datang ke puskesmas tuh kan minta surat nikah nih Mbak. Bukan surat nikah, surat keterangan sehat untuk dibawa ke KUA. Itu kan udah sistem ya seperti itu. Nah, di Jogja, di DIY itu kemudian layanan konsultasi psikologi itu menjadi satu paket dengan surat sehat itu. Jadi mereka baru akan mendapatkan surat sehat itu setelah mereka suntik TT, konsultasi gizi, konsultasi psikologi, terus beberapa layanan lain gitu kan. Dari pengalaman di puskesmas itu kemudian muncul Doda Bilkis, maaf ya. Hai Bilkis. Oh, dia nggak denger. Kis, apa? Hai. Udah di situ aja ya. Oh iya, tulis nggak apa-apa. Jadi dari pengalaman itu kemudian paling asik menurutku, yang paling asik tuh memang kemudian ketika konseling pranikah atau kemudian ada beberapa orang yang datang dengan memang permasalahan keluarga. Jadi di puskesmas itu memang banyak kemungkinan, banyak kesempatan yang akan membuat kita akan menangani kasus-kasus keluarga gitu. Mulai dari yang konseling pranikah, lalu kemudian layanan konseling ibu hamil. Konseling ibu hamil ini sebenarnya Mbak ikut edukasi ini sih, edukasi tentang menyiapkan diri menghadapi kehamilan, menerima kehamilan positif gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi nggak jarang, programnya ya. Ya, nggak jarang ketika kita konseling ibu hamil yang awalnya ini hanya sebatas sebenarnya informasinya sebatas tentang termasuk pengasuhan anak ya juga masuk di situ. Ada curcol tentang relasi dengan pasangan gitu. Jadi sebenarnya kalau memilih sebenarnya nggak juga situasi setting tempat bekerja yang kemudian membuat aku punya banyak kesempatan untuk melakukan konseling pranikah maupun keluarga perkawinan gitu sih lebih tepatnya. Gitu. Oke, jadi banyak masalah berakar dari konseling pranikah gitu, dan mungkin ini hal yang aneh di generasi orang tua atau kakek nenek sebelum kita. Betul. Ya Mbak, atau om tante kita. Kenapa nikah mesti ada konseling? Emang kamu harus gila misalnya? Atau kayak dulu kita cocok-cocok aja nih, nggak usah pakai tes psikologi, nggak usah pakai konseling gitu. Gimana Mbak? Kalau biasa ditanya orang kayak gini, Mbak Lia jelasinnya gimana? Salah satu yang sering kutanyakan ke teman-teman yang datang konseling pranikah kan mereka mau nggak mau nih, bukan sebenarnya kebanyakan di puskesmas itu kan bukan mereka memilih ya, bukan mereka mau, tapi kan mau nggak mau ya? Rujukan, betul dari KIA kan dirujuk ke psikologi gitu ya. Aku selalu menanyakan mereka tahu nggak informasi ini sebelumnya, mereka tahu nggak kalau akan mendapatkan layanan konseling psikologi. Terus yang kedua aku tanyakan gimana perasaannya ketika dirujuk ke psikologi gitu kan. Terus apa yang dibayangkan ketika kita akan menjalani proses konseling pranikah, apa yang dibayangkan? Untuk pertanyaan pertama, rata-rata tuh bilang ada lebih banyak yang bilang nggak tahu. Nggak tahu kalau akan konseling psikologi juga gitu kan. Yang kedua gimana perasaannya ketika dirujuk? Ya sudah, nggak apa-apa, biasanya kayak gitu sih. Maksudnya mereka terima aja. Terus apa yang dibayangkan terkait konseling pranikah? Iya, benar. Kaitan ininya kan ke sana, fokusnya ke sana. Terus kemudian apa yang mereka pikirkan ketika mereka akan konseling psikologi? Apa kira-kira yang akan dibahas ketika konseling pranikah? Rata-rata merasa mereka akan mendapatkan nasihat-nasihat tentang pernikahan gitu Mbak Nas. Jadi bukan yang menggali, gitu ya. Betul. Jadi bukan yang menggali ada apa sih, bukan mereka yang kemudian berpikir aku tuh butuh apa, aku harus menggali apa, tapi lebih ke merasa mungkin karena rujukan ya. Jadi mereka juga ngerasa ya udah ngikuti sistem aja gitu. Jadi ngerasanya kayak itu dapat nasihat-nasihat apa, biasanya itu malah seperti itu. Terus aku selalu katakan di sini aku nggak akan nasihati apapun, di sini kita diskusi tergantung kebutuhan teman-teman apa kira-kira yang akan kita ngobrol aja deh nanti bayangan teman-teman tentang pernikahan apa yang diharapkan apa tujuannya apa, lebih seperti itu sih. Bahkan mungkin mendengar kata diskusi aja orang aneh, ini maksudnya diskusi kayak apa, karena kita lebih terbiasa komunikasi itu satu arah gitu, apalagi kalau dari yang expert gitu ya, kerasanya kita cuma kayak nunduk-nunduk doang gitu ya. Iya, betul seringkali seperti itu. Terus ada juga yang nanya dulu nih, mungkin buat sekalian awal dari Jiwaku Jawi, Mbak Lia ada nggak yang habis konseling pranikah terus jadinya batal menikah? Ini menarik banget pertanyaannya. Sampai batal menikah mungkin enggak. Aku belum pernah menemukan yang sampai batal menikah, enggak. Tapi jadi itu mitos ya teman-teman. Orang-orang takut suruh konseling pranikah, takut nggak jadi gitu ya. Iya, kayak nggak kayak gitu. Kalau buat aku, nanti Mbak Lia bisa tambahin ya, kalau buat aku tuh konseling premarital itu mirip kayak kita nih tim sepak bola.
Terus kita tuh mau tujuannya sama kan, mau menggolkan si bola, tujuannya mau menjalani pernikahan insya Allah sekali seumur hidup, terusnya nanti berkualitas juga, jangan sekali seumur hidup tapi menderita gitu kan. Nah untuk ini kita mesti menganalisa nih kemampuan setiap pemain bola, kebetulan cuma berdua ya di hubungan pernikahan ini, apa sih kekuatan kelemahannya, nanti kalau ada konflik kira-kira di titik-titik mana dan cara mengelola konflik, karena kan kayaknya hampir di semua budaya di Indonesia kita belum belajar nih cara mengelola konflik dan mengelola emosi secara sehat gitu. Kalau dari Mbak Lia gimana? bener. Kalau suruh jelasin. Kalau misalnya sampai batal menikah, kok rasanya aku belum pernah mendapatkan laporan seperti itu. Dan kayaknya memang belum pernah. Tapi kalau sampai ke insight, oh ternyata namanya menikah tuh harus banyak yang disiapkan ya Mbak. Harusnya banyak hal, ternyata ada banyak hal yang harus dipikirkan ya, ada hal yang harus disiapkan ya. Yang sampai ke insight itu ada beberapa Mbak Anas. Nggak beberapa, ada banyak sebenarnya seperti itu. Upahmu besar Ada di surga, satu, Mbak. betul. Jadi ada salah satu pengalaman ya, ini bagiku paling lucu gitu. Ini termasuk yang aku ingat banget dari konseling pranikah di puskesmas gitu kan. Jadi ini pasangan muda banget. Jadi usianya tuh mungkin 20 21 tahun keduanya. Berarti masih kuliah Apa belasan kali ya? Ya, jadi apa salah satunya belasan aku lupa. Nah, ketika dilakukan konseling, udah konseling gitu kan. Nah, salah satu yang laki-laki, calon pengantin laki-laki itu izin ke kamar mandi gitu. Izin ke kamar mandi, lalu aku dengan pasangan calon pengantin perempuan dengan calon pengantin perempuan ini tinggal berdua kan di ruangan. Yang si Mbak perempuan ini ngomong ke aku gini, Mbak, ternyata banyak hal ya yang harus dipikirkan. Aku jadi mikir, ini bener nggak ya aku mau nikah apa gimana? Biasanya apa Itu sih muncul Mbak yang seperti bikin itu. mereka apa sih yang bikin mereka jadi punya insight? Oh ternyata harus yang dipersiapin. Menurut Mbak Lia sebagai psikolog klinis dewasa, apa Karena aja kebanyakan sih seperti yang ini harus Mbak. disiapin? Karena kebanyakan seperti ini kasusnya. Ketika orang kebanyakan, ya aku nggak bilang semua ya, kebanyakan pasangan yang aku temukan di puskesmas itu memutuskan menikah itu kan sesimpel aku tertarik sama dia, dia tertarik sama aku mau sama dia mau sama aku, kami bisa jalan, umur cukup dan lain-lain gitu misalnya, dan itu disupport oleh keluarga, terus apalagi kalau tidak menikah gitu loh. Misalnya Jadi apalagi ada udah yang punya pekerjaan, ya, ada penghasilan betul, tetap misalnya. betul. Bahkan tanpa penghasilan tetap pun ada kok yang memutuskan untuk menikah gitu loh. Karena Jadi nanti kadang-kadang yang ada kok rezeki ya, orang menikah, tenang saja. betul, betul. Jadi yang apa ya, keputusan motif yang paling besar orang memutuskan menikah itu pertama mungkin ya adalah aspek keluarga, orang lain, dorongan orang tua gitu ya. Tapi salah satu yang kemudian paling besar menurutku sebenarnya kan kecenderungan pribadi. Aku jatuh cinta sama dia, dia jatuh cinta sama aku, apa lagi gitu ya. Lalu apa lagi untuk ini? Kebanyakan seperti itu. Ketika kemudian diajak bicara tentang misalnya kita singgung masalah finansial, pengasuhan anak, terus kemudian perencanaan anak kalau misalnya nanti memang mau punya anak gitu ya. Terus kemudian juga tantangan-tantangan ke depan yang selalu aku sampaikan tuh masalah menjaga apa ya, berusaha untuk tetap satu frekuensi gitu misalnya, beradaptasi terus-menerus dengan pasangan. Tantangannya tuh begini, apa ya? Ada hal-hal yang kita suka saat ini bisa jadi nggak kita sukai beberapa tahun lagi gitu kan, atau sebaliknya. Aku selalu bilang ke pasangan calon pengantin itu seperti ini, kamu memutuskan menikah dengan pasanganmu itu kan kondisi saat ini, kamu saat ini, pasanganmu saat ini, lingkungan kalian saat ini, orang tua kalian saat ini. Tapi pertanyaannya, pernikahan ini kan durasinya panjang gitu ya, ini pertunjukan dengan durasi yang sangat panjang. Pertanyaannya adalah apakah 10-20 tahun lagi kamu masih orang yang sama seperti sekarang, dan apakah pasanganmu juga orang yang sama seperti sekarang? Jangan-jangan value-mu berubah, value pasanganmu berubah gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kalian tetap beradaptasi? Ya perubahan tuh pasti, tapi bagaimana kalian kemudian bisa saling beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Nah, itu hal-hal semacam itu yang sering kali tidak terpikirkan oleh banyak pasangan di apa ya, yang konseling pranikah di puskesmas. Walaupun yang sampai ke sana tuh juga udah banyak juga sebenarnya. Jadi sebenarnya tujuannya tuh Mbak Lia lebih membantu bertanya sehingga nanti mereka jadi punya bahan buat diskusi lebih lanjut gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi kayak ngasih bekal, kemudian ada PR-nya. Setelah konseling pranikah tuh ada PR, aku selalu menyatakan kalau ini belum dibicarakan, monggo setelah ini dibicarakan. Kalau ini belum dibicarakan, monggo setelah ini dibicarakan. Kesepakatannya terserah teman-teman. Misalnya membicarakan kita mau punya anak kapan, terus ya, misalnya mau tinggal di mana setelah menikah, kenapa? Ya. Boleh kerja atau enggak, atau nanti pengaturan finansial gimana gitu ya. Ya, terus kalau misalnya hal-hal semacam itu. Ada konflik, kalian tipe yang kayak gimana sih menyelesaikan masalah atau menyelesaikan perbedaan gitu ya Mbak ya? Ya, termasuk itu dibahas juga. Jadi kayak lebih kan nggak mungkin Mbak dalam satu kali pertemuan hal-hal seperti ini selesai kan nggak mungkin. Iyalah. Jadi itu tuh kayak
pemicu, ini Iya. loh yang kalian harus bahas, ini loh hal yang harus kalian sepakati. Soal Kalau bagaimananya ya kemudian setelah itu gitu. berarti biasanya kalau yang ideal nih sampai bisa menemukan hal-hal yang mantap gitu ya, mantap sebelum melanjutkan jam pernikahan, Mbak Lia saranin berapa kali sesi konseling pranikah? Kalau misalnya aku kan kebetulan juga bekerja sebagai associate psychologist di Mm-mm. Wiloka ya Mbak. Dan Mm-mm. Wiloka sendiri sebenarnya punya paket untuk ini, punya program Mm-mm. untuk ini. Kalau bakunya berapa itu nggak ada sebenarnya. Kita Mm-mm. tetap melihat ke Kebutuhan proses ya. konseling dengan pasangan itu seperti apa. Mm-mm. Tapi sampai sejauh ini yang pernah kulakukan itu sekitar 3 sampai 4 sesi. Di antara Oke. 3 4 sesi itu ada kemudian yang konselingnya itu dipecah jadi satu-satu dulu. Tapi ini Iya, nggak mesti semua pasangan seperti itu ya, tetap betul. ngelihat kesiapan masing-masing pasangan juga. Mbak Ana sebentar ini Bilkis ngajak ngomong apa? Oke. Aku sambil liatin Oh iya, dia pertanyaan-pertanyaan. dia ini, dia minta ini diliatin ke Mbak Anas. Oh, apa itu ceritanya Bilkis? Ada gambar siapa aja tuh? Bilkis ditanya tante. Iya, siapa aja itu di Itu gambarnya? Boleh cerita nggak? ceritanya Mm-mm. ayah, Ya. itu ceritanya ayah sama bunda berguna juga. Ayah sama Oh. bunda ya berguna lah. Kalau nggak berguna nggak ada Bilkis. Makasih Baik, Bilkis itu ya. sudah sharing. Oke, jadi biasanya 3-4 sesi dan itu bisa seminggu sekali, jadi totalnya 3 minggu, 4 minggu sampai kurang lebih sebulan atau bisa Ya, 2 minggu sekitar sekali itu. atau gimana Mbak? Oke, Tergantung jadi ini sih Mbak, buat tergantung dari ininya pasiennya, tergantung kliennya sih mereka apakah iya, 1 kali dalam seminggu atau 1 kali dalam 2 minggu tuh balik lagi ke mereka. iya. Tapi kalau intinya kalau kita mikirnya ini adalah konseling premarital adalah investasi persiapan untuk kehidupan pernikahan yang puluhan tahun, harusnya sih sebulan 2 bulan memproses ini ya kecil ya waktunya dibandingin Iya, kita nggak bener. punya bekal, jeng masuk ke pernikahan, kok kayak gini ya, gitu. Betul, betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dan ini menarik sekali Mbak karena kita membahas tentang persiapan menikah dan mengenal calon pasangan. Ini aja yang nonton 146. Nah, gitu. Oke. Tadi pertanyaannya yang pertama itu dari Yunita Trisna Dewi. Halo Mbak Lia, mau tanya apakah di puskesmas tempat Mbak bekerja ada pasangan yang konseling pranikah dengan salah satu tuh punya kondisi riwayat skizofrenia residual atau permasalahan psikologis? Oke, halo Mbak Yunita, kalau misalnya riwayat skizofrenia enggak, tapi kalau dengan riwayat depresi pernah ada yang seperti itu. Yang kusampaikan sebenarnya nggak cuma riwayat depresi kan, itu kan di formnya konseling pranikah di puskesmas itu kan ada salah satu yang ditanyakan itu kan riwayat penyakit ya Mbak Anas. Jadi kita Ada pasti juga akan yang ngecek. HIV/AIDS mungkin ya. Ya, jadi kita selalu akan tanyakan mereka punya riwayat penyakit kronis atau tidak gitu kan. Dan macam-macam sih, depresi aku menemukan pernah ada yang depresi, lalu kemudian autoimun yang agak beberapa kali aku menemukan gitu kan. Jadi ketika pasangan memiliki kondisi khusus, yang dibicarakan adalah misalnya Mbak Anas tahu ya, aku punya psoriasis gitu kan misalnya, salah satu kondisi autoimun gitu kan. Ketika kondisinya seperti itu, ya edukasinya adalah, konselingnya adalah apakah pasangan mengetahui tentang penyakit pasangannya, penyakit bawaan pasangannya, seberapa pengetahuan si pasangan ini terhadap kondisi pasangannya, termasuk si pasangan juga harus punya pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasangannya itu. Seperti misalnya ketika aku sama ayahnya Bilkis masih pacaran, terus kemudian aku tuh minjem flash disknya dia gitu ya, aku menemukan satu folder di flash disk itu tentang psoriasis gitu. Tanpa pengetahuanku ternyata ayah Bilkis itu searching semua hal tentang psoriasis. Jadi dia mempersiapkan diri nanti kalau misalnya nanti kami menikah dia harus bertindak seperti apa, bersikap seperti apa, itu dipelajari gitu tanpa pengetahuanku ketika itu. Jadi ketika ketemu dengan pasangan seperti itu, hal itu juga yang kusampaikan, bahwa mereka harus memahami sifat-sifat karakteristik penyakitnya dan apa yang harus mereka lakukan, tindakan apa yang akan mereka ambil ketika menghadapi itu gitu kira-kira. Iya, sebenarnya mirip kalau tadi analoginya kayak kita mau jadi tim bola, adalah kayak kita kalau nggak corona kita bisa kayak tim traveling gitu kan. Mau travelingnya kemana? 2 minggu apa 10 hari? Apa sebulan? Perginya ke daerah musim dingin apa musim panas? Jadi kan apa yang dibekalin ke kita, persiapan kita, budgetnya berapa, tiap hari mau ngapain aja itu diomongin gitu. Betul. Nah, ini ada yang nanya, kalau apa yang harus dipersiapkan untuk menikah, terus kalau misalnya konseling pranikah tuh sebaiknya idealnya berapa lama sebelum menikah, Mbak? Kalau aku jawab pertanyaan yang terakhir dulu. Gini, kalau misalnya pertanyaannya adalah berapa lama sebelum menikah, bahkan idealnya menurutku
sebaiknya bahkan ketika sebelum kita memutuskan orang itu yang mau kita ajak nikah. Enggak. Jadi kandidat ya, ibarat Iya, kayak kalau iya. kita ngelamar kerjaan HRD gitu, ke kantor gitu ya, di interview dulu, dia cocok nggak masuk ke sini gitu. Iya. Jadi bukan Dan itu kayak, ada loh Mbak Anas, ada loh klienku yang seperti itu, yang memang menceritakan apa ya, berprosesnya itu tuh dari awal dia menyukai si laki-laki ini gitu. oh menarik Walaupun banget pada ya. akhirnya, artinya kan jadi kemudian jadi satu waktu, satu frame kejadian gitu ya. Maksudku gini ya, dia datang ke aku dalam kondisi dia tertarik dengan laki-laki A gitu misalnya. Dan setiap langkah yang akan dia ambil untuk kemudian sampai ke tujuan, belum sampai ke tujuan akan menikah atau enggak sih, tapi langkah yang akan diambil itu kemudian didiskusikan. Iya. Pada dasarnya aku tidak menyarankan dia apa ya, tidak memutuskan dia ini harus ini yang kamu ambil, ini yang kamu ambil. Sebenarnya nggak seperti itu. Tapi Itu kemudian karena cuma tugasnya semacam klien, teman-teman. Jadi iya, psikolog betul. yang benar, konselor yang benar adalah kita tidak membuat keputusan untuk hidup kamu. Kamu Betul. yang mutusin. Kita cuma kasih Betul. rambu-rambu atau ini loh yang perlu dilihat yang ini. Tapi kan value-nya balik Iya. lagi ke kamu. Atau kamu sukanya gini nggak gitu loh teman-teman. Gitu. Lanjutin Mbak. Betul. Jadi ketika itu tuh posisinya aku tuh apa ya, melakukan pendampingan gitu Mbak Anas. Jadi ketika ada hal yang harus diambil, kemudian didiskusikan gitu kan, kemudian dibicarakan, terus kemudian dia menemukan insight, dia mengambil keputusan, Temen mengambil diskusi ya langkah gitu sebenarnya kan. ya konseling Iya, pranikah tuh. iya, benar. Lah sampai walaupun ini akhirnya nggak jadi sampai di titik yang kemudian diputuskan untuk enggak. Tapi ternyata ini menarik sih. Aku juga baru pertama kali melakukan ini. Di akhir itu walaupun itu jadinya enggak, tetap ada rasa mungkin kecewa, ada rasa sedih, rasa down gitu ya. Tapi kemudian ada pemaknaan positif dari proses itu, dari si orang yang konseling denganku ini. Jadi memang jadinya apa ya? Jadi memang yang dikejar tuh akhirnya insight dan perspektif sebenarnya untuk konseling dengan psikologi. Makanya kalau misalnya ditanyakan kapan sih sebenarnya waktu yang cocok untuk konseling pranikah, sebenarnya nggak ada. Bahkan ketika kita nggak memiliki pasangan pun, Kita bisa ketika kita memulainya. sebelum kita memiliki pasangan pun nggak masalah kita untuk melakukan konseling pranikah, mendiskusikan tentang pernikahan. Sebenarnya kan banyak masuk setelah aku posting ini ya, live kita malam hari ini, itu kan sebenarnya banyak DM yang masuk Mbak Anas. Oke. Mbak, aku belum punya pasangan, boleh ikut nggak gitu kan? Justru karena kamu belum punya pasangan, makanya kamu harus ikut. Kasih tahu seperti itu. Benar-benar. Dan apa namanya? Aku suka cerita karena sayangnya kan buku-buku tentang persiapan pernikahan secara psikologis ini masih banyak kan dalam bahasa Inggris. Nanti mudah-mudahan Mbak Lia mendapatkan hidayah dan waktu, energi untuk menulis dalam bahasa Indonesia. Karena Mbak Lia tulisannya bagus. Nah, itu setengah babnya buku tentang persiapan pernikahan secara psikologis, teman-teman, itu adalah mengenal diri sendiri. Jadi sebenarnya kamu bisa memulai dulu dengan diri sendiri, menyelesaikan beban-beban emosi masa lalu supaya kamu tidak menjadikan pasangan kamu samsak emosi kayak aku tuh dulu pernah dikecewakan orang tua aku, jadi kalau kamu sampai ngecewain aku, lu gue gitu misalnya. Nah, padahal itu adalah kita menjadikan pasangan samsak emosi kita yang belum selesai. Terus yang kedua tadi ada yang sempat nanya gimana caranya mengajak pasangan mau konseling. Nah, aku pribadi adalah orang yang sudah berproses dengan konseling dulu dari umur 24 tahun, lalu 2 tahun sebelum menikah aku lebih mulai mempersiapkan konseling persiapan pernikahan. Tapi banyak sesi itu aku sendiri gitu, karena ini juga bagian dari komunikasi dengan laki-laki sih, dan tipe pasangan kan beda-beda ya, nggak bisa disamaratain. Tapi biasa tipikal laki-laki tuh pengen lihat resultnya dulu. Apa sih ini saya suruh konseling, apalagi suruh spend waktu, spend uang gitu kan. Jadi ketika pasanganku melihat ada progres dari konseling di diri aku, kayak udah ada testimoninya gitu ya, dia baru mau lebih ikut gitu. Tapi mungkin kalau diminta dari awal tuh kayak ya sibuk kerja, banyak lah alasannya. Kalau dari Mbak Lia sendiri ada saran nggak untuk mengajak pasangan mau konseling pranikah gimana? Ini pernah beberapa kali kejadian ya Mbak Anas, ketika pasangan datang untuk konseling pranikah, tapi itu sebenarnya inisiatif si perempuan. Jadi si pasangannya itu kemudian kadang-kadang berada dalam posisi yang terpaksa mengikuti konseling pranikah gitu. Sebenarnya beberapa kali kejadian seperti itu. Nah, ketika si pihak laki-laki ini masih merasa belum siap untuk melakukan konseling, hasilnya tidak menyenangkan, maksudnya tidak memuaskan, hasilnya itu tidak memuaskan, seringkali seperti itu. Nah, makanya kemudian dalam kondisi seperti itu, aku seringkali menyarankan untuk kalau misalnya ingin konseling pranikah yang siap itu baru misalnya salah satu pihak, ya nggak apa-apa, yang siap aja duluan gitu. Jadi nggak masalah sendiri dulu. Gitu. Iya, proses konseling itu sangat-sangat butuh kesiapan dan kemauan orangnya.
It will doesn't Betul. work. Ini tuh bukan kayak obat yang kayak kamu minum kamu nggak suka, nggak bisa teman-teman. Isinya aja banyak diskusi, banyak memproses diri ya. Jadi kalau kamu belum minat, ibarat kayak ikut kursus Inggris apa kursus Korea, ya berat kalau kamu belum minat Ya gitu. benar. Sayang gitu. Nah ini Betul. ada lagi pertanyaan lain, apa tuh? Mbak, hubungan toksik dalam, oh ini ada yang nanya, Mbak, hubungan toksik dalam pernikahan bisa diselamatkan nggak atau memang harus diakhiri? Kayaknya hidup manusia nggak sehitam putih itu ya. Dan inilah Betul. gunanya kamu berdiskusi konseling dengan psikolog klinis dewasa, karena kita jadi tahu nih strategi-strateginya. Ini juga salah satu edukasi kita secara umum ya Mbak, untuk memahami hidup manusia yang kompleks, yang beragam, bukan dengan perspektif hitam putih ya. Kalau nggak cocok, nggak usah sama-sama. Belum tentu hampir semua pasangan ada nggak cocoknya ya Mbak. Betul. Betul, ini menarik pertanyaannya. Kadang-kadang gini, kalau kita ngomong tentang toksik gitu ya, macam-macam lah sekarang yang kita sebut toksik ya, mulai dari orang tua, pasangan, apa gitu kan. Sekarang gini, balik lagi, toksiknya tuh beneran toksik atau persepsi kita aja yang memandang dia toksik. Ketika kita ngeklaim orang lain toksik, sangat mungkin kita juga dinilai toksik loh oleh orang-orang yang bersangkutan gitu kan masalahnya. Itu dulu sih yang jadi pertanyaan. Kalau masalah nggak cocok, masalah nggak menyenangkan, aku termasuk yang menjalani pernikahan ada fase nggak menyenangkannya. Gitu. Dan ketika fase tidak menyenangkan ini akhirnya menemukan solusi, menemukan titik terang, bisa diatasi gitu kan. Kesimpulanku akhirnya, ya pernikahan tuh proses gitu loh. Nggak bisa, bener yang dibilang Mbak Anas, jadi bukan soal hitam putih, nggak suka langsung diakhiri, nggak seperti itu. Ternyata ada proses yang memang mesti dilalui, dan ada di satu waktu yang kemudian membuat kita memiliki perspektif yang berbeda, memahami masalahnya dibanding sebelumnya gitu. Yang Seperti pasti itu. sih hidup pernikahan itu dari aku yang baru sebulan ini udah gitu pakai lockdown juga di Jakarta, itu tuh nggak kayak di film-film dan nggak pernah ada scene-scene ini di film-film gitu. Kayak misalnya Sin-sin apa itu Mbak? misalnya memutuskan siapa yang gantian cuci piring, bersih-bersih gitu kan. Terus kita sama-sama mesti Betul. kerja, gimana nih ngatur, jadi lebih kayak kerja kelompok jatuhnya rasanya. Benar. Gitu. Kerjasama kan pada akhirnya. Dan awal-awal aku ada kesulitan dan aku sempat ngobrol sama temanku yang udah nikah dan psikolog klinis dewasa juga, kan kalau ketemu di luar rumah atau nggak bareng-bareng kan jadi banyak cerita yang kita obrolin ya. Ini kalau udah sehari-hari di rumah, apalagi yang mesti diobrolin kayak gitu. Jadi Tapi pengalamanku kok seperti tidak ada kehabisan cerita sebenarnya Mbak Anas ya. iya, Sebenarnya ternyata selalu ternyata ada. juga. Dan ternyata itu maksudnya aku sendiri pribadi belajar berdamai sama ekspektasi, di mana karena udah sehari-hari tuh banyak hal tuh hal-hal receh yang kita obrolin atau yang kita ketawain bareng. Karena penting banget bisa mentertawakan bareng. Tapi itu mungkin nanti chapter tentang adaptasi sesudah pernikahan ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Octavianus Aloysius. Kalau riwayat depresi, gimana pengaruhnya ketika akan menikah atau saat konseling saling mengenal? Mungkin dari Mbak dulu, nanti aku cerita sebagai penyintas depresi. Pengaruhnya belum ini kan, pengaruh bukan setelah menikah tapi Iya, pas proses konseling akan gitu ya. menikah, pengaruhnya ketika Pas akan menikah dan saat konselingnya. Pengaruh ketika sebelum menikah tuh sebenarnya di proses konselingnya itu sebenarnya nggak ada sih Mbak sebenarnya. Karena kan rata-rata penyintas depresi kan sebenarnya masih bisa berkomunikasi. Kalau misalnya dia tidak psikotik gitu kan, sama aja dengan yang lain. Paling mungkin ini adalah dampak-dampak depresi itu terhadap, tapi bukan di ruang konselingnya ya, tapi di dalam kehidupan mereka mempersiapkan pernikahan, dalam relasinya gitu yang seringkali ada dampaknya. Banyak, itu lumayan drop gitu ya. Ada hal-hal, kan ada kondisi-kondisi depresi yang mungkin itu sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak depresi. Misalnya kondisi tiba-tiba sedih, tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba nggak bisa bangun beraktivitas. Nggak ada kan energi. Ya, ketika pasangannya tidak mengenali karakteristik penyakit itu, nggak menyadari karakteristik gangguan itu kan kemudian sangat mungkin memunculkan prasangka-prasangka kan. Misalnya prasangka, kok dia gitu sih, kok dia apa gitu, yang memandang jadi lebih rendah atau apa, itu kan sangat mungkin gitu. Nah, paling di proses konselingnya, edukasi tentang depresi seperti apa itu yang kemudian akan dibahas gitu. Jadi intinya knowledge is power ya Mbak ya. Jadi apapun kondisi pasangan dan kita itu pengetahuan akan sangat membantu. Kalau pasangan yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu, mereka biasanya lebih cenderung lebih mudah, lebih bisa meregulasi emosinya, terus sikapnya juga dalam menanggapi pasangan yang mengalami depresi gitu sih sebenarnya. Jadi buat aku tuh penting banget teman-teman cari pasangan yang melihat gimana sih kapasitas dan kemauan sama kemampuan dia buat belajar. Emang ini bukan ujian masuk sekolah ya, tapi kita butuh pasangan yang cukup adaptif untuk kalau ada knowledge atau pengetahuan baru, dia fleksibel buat belajar. Karena kalau bayangin nggak, kita akan hidup 20-30 tahun bersama nih orang, tapi dia cuma mau pakai pengetahuan tahun sekarang, nanti dia nggak mau update, capek ya, handphone aja kita ganti mulu gitu.
Lah ya Kalau bener. kalau aku dengan riwayat depresi itu, aku udah banyak mitigasi ya, ibarat bencana aku udah mitigasi dengan sesi konseling aku sendiri. Karena juga pemicu depresi aku adalah relasi orang tua dalam pernikahan mereka gitu. Jadi sampai aku inget banget tahun 2018 psikolog aku tuh bilang, Nas, kayaknya kamu baru bisa menikah atau kamu aman menikah itu di umur 2 tahun dari sekarang, karena waktu itu aku lagi relapse depresi di tahun 2018, dan dia bilang di kepala kamu itu tuh kayak zona perang ketika membicarakan kata menikah. Bahkan kata menikah aja sangat trauma triggering banget buat aku. Sehingga ini perlu kita proses dulu, Nas. Kamu perlu pulihin dulu, sembuhin dulu. Aku pakai teknik brain spotting, konseling juga, supaya nanti kamu tuh udah biasa aja, udah bisa netral. Jadi kamu masuk ke pernikahan gak bawa baggage gitu. Untuk hal ini, adaptasi kamu jadi lebih mudah. Oke, aku kebayang. Kenapa dia kasih suggestion durasi, karena aku nanya sebaiknya aku kapan ya tante nikahnya gitu. Kalau kita nggak nanya biasanya sih orang psikolog nggak bakal yang kayak hakim gitu ya, Iyalah. kamu nggak boleh, nggak kayak gitu. Oke. Terus pasanganku pernah aku ajak ketemu sama psikiater aku pas aku depresinya lagi relapse-relapsnya, aku nggak punya kemampuan untuk menceritakan waktu pada saat itu. Dan psikiater ngajak ngomong kayak, kamu tahu nggak kondisi Anas? Iya tahu. Kira-kira apa yang kamu bisa bantu? Nggak ada, itu kan struggle-nya dia. Paling aku cuma bisa nemenin cerita. Ya exactly. Pasangan itu bukan terapis, dia nggak punya kemampuan buat ngeholding kita seperti profesional di bidang kesehatan mental. Yang bisa mereka lakukan adalah menemani, dan ada capeknya juga nemenin orang depresi. Jadi kita yang mengalami depresi pun juga perlu punya ekspektasi realistis, di mana pasangan kita punya hidupnya dia sendiri, dia butuh self care dirinya, dia butuh refreshing juga, karena nemenin orang depresi itu pas lagi ngalamin fase depresi itu, aku tuh hampir 3 orang mesti gantian nemenin aku, karena tiap hari melelahkan sekali nemenin orang depresi. Dan tapi itu juga di satu sisi menjadi penyemangat aku untuk membantu diriku makin stabil, makin punya cara-cara untuk mengelola kondisi diri, karena aku pengen bisa hidup menikmati suasana menyenangkan sama nih orang gitu. Dan kalau sampai pun relapse, nggak separah-parah dulu-dulu gitu. Aku pikir depresi itu menurut aku kayak serangan asma ya. Kayak kita punya asma, kita pasti masih punya kecenderungan menuju ke sana. Cuman kita bisa kelola ya, asmanya kambuh apa enggak. Iya, Demikian termasuk juga autoimun juga seperti itu kan, autoimun Mbak. juga begitu. Bukan disembuhkan, tapi dikendalikan. Betul, dikendalikan. Nah, ini ada yang pertanyaan, jadi sebaiknya sebelum menikah, satu sama lain tuh terbuka, bahkan sampai ke masa lalu. Masa lalu yang kayak gimana nih? Coba Mbak Lia, gimana Mbak? Terbuka, di sini terbuka seperti apa? Sebenarnya yang paling penting, balik lagi tadi seperti yang disampaikan Mbak Anas ya, yang persiapan untuk kesiapan pranikah, yang paling penting sebenarnya mengenal, seperti judul kita ini ya, mengenal pasangan. Seperti apa sih mengenal pasangan gitu kan? Mengenal tuh ya mengenal gitu. Cuma masalahnya dan mengenal ini kan sebenarnya ada banyak metodenya. Cuma masalahnya orang kadang-kadang nggak melakukan proses mengenal ini dengan baik. Contoh ya Mbak Anas misalnya, pacaran nih misalnya. Apa sih motivasi orang pacaran? Pertama itu kan dipicu oleh aku suka kamu, kamu suka aku, ayo kita jalan gitu kan. Nah setelah proses pacaran tuh dilakukan nggak proses mengenal? Atau cuma senang-senang doang gitu ya? Cuma masalah emosi tok, apakah seperti itu? Atau kemudian seperti misalnya yang dijalani oleh Mbak Anas sama Bontor gitu ya, kemudian ada sempat konseling bareng, sempat ada banyak diskusi gitu kan, itu dilakukan atau enggak? Atau mungkin ta'aruf yang lagi ngetren sekarang ini, sebenarnya nggak lagi ngetren juga, dari dulu sebenarnya udah ngetren, cuma kayak lebih muncul saat ini gitu kan. Oke lah ta'aruf gitu kan. Nah ketika ta'aruf, dilakukan nggak proses benar-benar mengenal itu? Atau hanya sebatas kayak kita punya keyakinan bahwa menikah ini hal yang diutamakan dalam agama, perlu disegerakan gitu. Apakah kita kemudian otomatis merasa begitu? Jadi ta'aruf nih syar'i udah pasti benar caranya dan lain-lain. Ya kan nggak gitu juga gitu kan. Esensi mengenal itu tuh perlu dilakukan dulu, baik dengan entah itu dengan cara pacaran maupun dengan cara ta'aruf, tapi esensi mengenal itu harus dilakukan. Itu harus yang orang-orang bagiku seringkali, iya itu yang seringkali bagiku orang-orang sering miss gitu loh. Yang pacaran terjebak dengan senang-senangnya doang, yang ta'aruf kadang-kadang terjebak dengan ide bahwa ini adalah hal yang paling benar, syar'i dan lain-lain, dan kemudian terbatas gitu loh. Misalnya sumber dayanya itu nggak benar-benar dimanfaatkan untuk saling mengenal gitu. Maksudku dengan sumber daya, mungkin ini akan, kalau tidak aku terangkan lebih jauh, sangat mungkin jadi misleading ya Mbak. Yang aku maksudkan dengan benar-benar mengenal saat ta'aruf itu nggak sekedar tukar CV doang. Kita juga kemudian harus mencari yang kenal dengan orang yang akan ini dengan kita itu siapa gitu loh. Yang bisa kita percaya itu siapa, itu juga butuh kemudian diinterview juga. Jadi nggak sebatas, apa ya, kalau sekarang tuh
kadang-kadang pacaran maupun ta'aruf tuh bagiku cuma kayak buat orang-orang cuma kayak permukaannya aja, substansinya untuk mengenal tuh nggak dilakukan gitu. Misalnya kayak aku pacaran 10 tahun lebih, belum tentu juga kalau aku nggak punya ilmunya, kita 10 tahun tuh sudah mencari bekal yang cukup, bisa aja bersama-sama bareng tapi nggak benar-benar kenal. Kalau yang aku lihat yang pertama, teman-teman, pada saat kita lagi melakukan kesalahan atau lagi dalam kondisi stres, kita perlu melihat pasangan kita responnya terhadap stres itu gimana. Dan yang kedua, respon pasangan kalau kita bikin salah itu kelihatan waktu pacaran. Karena nanti kan kita banyak lakuin kesalahan ya dalam hidup pernikahan. Tapi gimana responnya itu yang menentukan kualitas relasi kita. Yang kedua, kita juga butuh pasangan yang menurut aku, walaupun kita nggak sama-sama banget, apalagi kan aku belajar psikologi, si Bontor belajarnya teknik ya. Cuman kadang-kadang ada sisi humor yang kita bisa ketawa bareng. Karena menurut aku kalau level humor itu kurang cocok atau nggak benar-benar totally nggak nyambung, kayak ketawa sendiri kayak krik-krik ya. Padahal kita butuh teman ngobrol yang kayak lucu ya gitu. Itu sih. Sama ini juga Mbak Anas, sama kita mengenal itu kan sebenarnya, mengenal itu kan bukan tanpa tujuan. Tujuan mengenal itu kan ada sebenarnya gitu kan. Nah, sebelum mengenal pasangan, yang tadi yang Mbak Anas sampaikan, yang penting itu juga mengenal diri sendiri gitu loh. Value kita apa, terus kemudian tujuan hidup kita apa gitu kan. Itu yang kemudian usaha untuk mengenal pasangan, sebenarnya untuk mencocokkan dengan diri kita gitu loh. Nah, kalau kita nggak tahu diri kita gimana, apa yang mau kita evaluasi dari pasangan? Setuju, Mbak. Jadi salah satu value yang penting buat aku tuh sebenarnya value tentang ini ya, berbagi impact ke masyarakat dan value spiritualitas. Jadi merasa hidup tuh memang kita connect sama Tuhan. Jadi sebenarnya kan aku sama Bontor nih beda agama, tapi aku ngerasa spiritualitas kita tuh sama gitu. Kayak senang pelayanan, kayak senang berbagi. Dan Bontor tahu bahwa value aku adalah aku tuh bekerja bukan ya aku butuh duit, tapi aku juga bekerja pengen kasih impact dan pengen aktualisasi diri gitu. Jadi dia support itu dari awal. Kalau aku punya pasangan yang gak memahami itu, value aku yang itu, kayaknya aku udah tetot deh. Sehingga ketika kita punya keyakinan bahwa di value yang sangat inti dari diri aku, sangat inti dari siapa diri kita, itu dipahami pasangan, rasanya perbedaan-perbedaan di level atas masih bisa kita tolerir. Dan aku cuma permasalahannya ini kan Mbak, permasalahannya nggak banyak orang yang benar-benar menyadari inti value dirinya itu apa. Iya, itu tantangan pernikahan, nanti berbahaya pernikahan ketika kita memutuskan menikah tanpa kita sendiri memahami kebutuhan dan value kita apa gitu sih. Dan memahami kebutuhan juga. Sebenarnya salah satu yang aku alamin ini, aku sebenarnya pengen punya pasangan yang romantis ya, karena kayak di film-film Hollywood, matek ya, muka tanpa ekspresi. Cuman dia itu act of service banget orangnya, bahasa cintanya, language of love-nya tuh melayani. Maksudnya kayak aku mau siaran nih, saya tuh dia bilang, Nas ini pakai kipas angin ya biar nggak kepanasan, atau dia make sure wifi-nya bagus. Maksudnya aku juga jadi belajar, oh ini cara dia menunjukkan cintanya ke aku. Dan untuk hal-hal lain yang unfulfilled di aku, kayaknya itu part of dari emotional trauma masa kecil. Jadi kita, kalau kemarin ada quote di Instagram, kita tuh menjadi orang dewasa yang needy, yang banyak banget permintaannya, karena waktu kecil sebagai anak kebutuhan emosi kita belum atau kurang terpenuhi. Itu yang makanya aku jadi belajar mana baggage, bagian yang aku perlu proses sendiri, mana bagian ini tentang hidup berdua. Dan aku sangat mendapatkan manfaat ini dari sesi konseling aku sebagai klien gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik Mbak dari Maria Felicia Christi. Kalau nanti hidupnya dengan mertua gimana ya Mbak Lia? Karena calon mertua cukup dominan, ada ketakutan bahwa akan mencampur urusan rumah tangga. Kira-kira sarannya apa? Terima kasih. Ini belum terjadi ya? Belum. Kalau ini belum terjadi. Aku omongin sama Bontor bahwa aku sama dia nggak mau tinggal sama orang tua. Kita sama-sama punya value yang sama. Kalau Mbak Lia, itu yang perlu didiskusikan sebenarnya. Itu yang harus disadari maunya kita seperti apa gitu loh. Itu yang perlu diinikan ya, aku tuh maunya gimana sih? Aku siapnya seperti apa? Dan pasangan bisanya seperti apa? Realitas yang akan kita hadapi seperti apa? Kan kemungkinannya ada dua. Pertama, bisa dinegosiasi untuk tinggal sendiri gitu misalnya, atau yang kedua kemungkinannya yang nggak bisa diapa-apain emang harus tinggal sama mertua gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu yang kemudian perlu dilakukan, perlu dibicarakan mitigasinya seperti apa, dan itu melibatkan pasangan. Karena yang mengenal mertua kita kan ya anaknya gitu. Karena yang mengenal ini itu yang kemudian perlu dibicarakan, apa yang harus dilakukan, harus seperti apa bersikap dengan mertua, apa yang mertua nggak suka. Intinya apapun yang untuk kemudian kita mengenal mertua dengan baik gitu sih. Masalah konflik dan lain-lain kupikir ya nggak cuma dengan mertua aja, bahkan sama pasangan sendiri aja juga bakal berkonflik gitu kan. Cuma gimana ya, hal-hal semacam ini tuh nggak akan tahu sebelum kita lakukan sih Mbak, menurutku. Kadang-kadang kita ada kecemasan, nanti akan bermasalah, nanti akan apa, ternyata setelah dijalani juga nggak terbukti seperti itu gitu.
gitu sih. Atau kalau itu hal yang memang rasanya nggak bisa dilakukan, itu hal yang nggak bisa diterima, ya udah disampaikan aja ke pasangan, rasanya itu nggak siap sama sekali untuk seperti itu. Ya itu bagian yang Gitu penting sih. ya Mbak Lia ya, karena aku juga sejauh aku mengenal Mbak Lia walaupun lebih sering online, Mbak Lia ini adalah sosok perempuan yang cukup asertif ya Mbak, maksudnya bisa bilang apa yang disuka, apa yang nggak disuka. Jadi menurut aku tuh pentingnya dalam hubungan, jadi kita tuh bisa dalam hubungan itu adalah sepakat bahwa kita berbeda. It's okay to disagree ya Mbak ya. Dan ini disampaikan supaya pasangan tahu batasan terakhirnya aku tuh di mana. Batasan terakhir pasangan di mana gitu. Misalnya jangan sampai itu dipaksakan. Betul. Misalnya pasangan aku tuh introvert banget ya. Walaupun aku ajakin, ayo dong kita live IG bisa sharing ke orang butuh. Dia nggak mau. Karena aku tahu dia orang introvert banget. Bahkan dengan dia Zoom meeting selama pandemi ini, dia bilang tiap hari tuh kayak ada jatah kuota ngomong. Habis kalau udah rapat, dia udah kayak butuh recharge. Nah itu aku menghargai batasannya dia. Seperti aku punya batasan hal-hal teknis, aku mah parah banget deh. Jadi dia tahu, oh ini kayak Nas nggak bisa nih. Itu membuat kita juga jadi tahu gimana menavigasi hidup berdua ya. Kalau dari Mbak Lia gimana pengalamannya udah hampir 10 tahun nih? Ini dalam hal apa dulu, Mbak? Tadi bahwa kadang-kadang dalam hubungan tuh ada hal-hal yang kita kita perlu menyampaikan mana yang saya tuh nggak oke, nggak nyaman, mana yang kita bisa toleransi tuh indikatornya apa ya? Itu kan tadi aku di Facebook kan sempat nulis caption yang berbeda dari IG kan Mbak, yang aku bilang aku sama Mbak Anas itu berbeda. Mbak Anas tuh pro banget tentang mempersiapkan pernikahan, sedangkan aku cepat banget nikahannya. Dibanding Mbak Anas yang itu 10 tahun pacaran dan mempersiapkan macam-macam, aku terjun dalam pernikahan tuh seperti kebanyakan pasien-pasien di puskesmas gitu. Oke. Ya, ada yang nanya Mbak, beneran? Kalau pacarannya sama janda atau duda gimana? Lah gimana? Menurutmu sendiri gimana kira-kira? Nah, itulah kira-kira model diskusi bersama psikolog ya teman-teman. Jadi kita bukan klinik tongfang ya. Kamu nanya, kita jawab. Kita bukan pemilik semesta ini ya, yang bisa memberikan semua jawaban. Gitu. Itu aku nggak bisa jawab ya, tergantung value masing-masing orang kan. Orang yang makin pengen penasaran. Jadi Mbak, kriteria siap nikah itu apa? Gitu. Aduh, kok berat amat pertanyaannya. Apa ya? Masalahnya gini, aku agak sulit menyampaikan kriteria siap nikah. Aku yakin bahkan tidak ada yang baku untuk yang disebut dengan siap nikah seperti apa gitu kan. Tapi pengalamanku sendiri, kalau aku evaluasi dengan pengetahuanku yang sekarang, aku menikah tuh dengan kondisi tidak siap menikah. Dengan kondisi tidak siap menikah gitu kan. Jadi ada banyak hal itu drama banget di awal-awal yang tadi Mbak Anas sampaikan. Gimana sih prosesnya, kemudian ini ada batasan kita, batasan pasangan, ya aku sama Mas Lukman waktu itu sama sekali nggak sadar dengan batasan masing-masing Mbak gitu. Jadi ada hal-hal yang tetap dipaksakan antara aku ke pasangan, aku ke suami ke aku gitu kan. Dan ada proses belajar bertahun-tahun yang kami lalui untuk sampai di posisi sama-sama ngerti pasanganku tuh kayak gini, ini bisa, ini nggak bisa gitu, ada prosesnya. Salah satu oke lah, aku akui aku tidak mempersiapkan pernikahan dengan baik dan memang menikah dalam kondisi yang tidak siap, tapi syukurnya, beruntungnya adalah kami berdua cukup mampu berproses ketika pernikahan itu sudah berjalan gitu loh. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu, tapi sebenarnya rawan sih. Aku merasa aku hanya beruntung aja gitu loh Mbak Nas, beruntung bertemu orang yang juga mau berproses, juga mau belajar. Kalau misalnya kondisi itu terjadi pada orang yang nggak mau berubah gitu misalnya, ya kan aku gawat juga. Iya, makanya itu aku bilang sebenarnya ya itu masalah siap nggak siap itu dan kadar kesiapan tiap orang kan beda-beda. Kalau aku lebih karena I've been in a very horror marriage of my parents ya, pernikahan orang tuaku chaos banget. Jadi kayak aku nggak mau mengulang kesalahan yang sama, tapi cuman mau doang, niat doang nggak cukup ya. Kita harus memproses diri karena kita nih korban perang teman-teman. Jadi kita benar-benar harus memulihkan diri. Dan aku sendiri sebagai psikolog anak banyak menangani kasus anak-anak dari orang tua yang berpisah atau kasus-kasus itu bukan masa berpisahnya tapi baggage emosi yang di anak itu bisa dipulihkan supaya kita punya masa depan kita sendiri, bukan terbayang-bayang orang tua saya kan gini relasinya, orang tua saya gini, saya nanti bisa nggak ya punya relasi yang kayak gini, saya berani nggak buat nikah. Teman-teman, I tell you, kita sangat-sangat layak dan boleh punya masa depan kita sendiri, bahkan punya relasi yang berbeda dari orang tua kita, tapi kita harus kerjain PR kita sendiri. Satu hal yang penting juga perlu disampaikan Mbak Anas, sepertinya setiap kita edukasi tentang masalah pranikah, terus kemudian termasuk pasien-pasien di puskesmas, itu kan ada kayak khawatiran, aku udah siap belum ya, aku udah benar-benar mempersiapkan pernikahan dengan baik nggak ya, nanti pernikahanku berjalan dengan baik nggak ya, gitu-gitu kan kecemasannya. Tapi pengalamanku akhirnya yang terpenting adalah diri sendiri. Teman-teman harus yakin dengan kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, daya diri sendiri. Ini mirip kayak ujian skripsi ya Mbak ya?
Ujian Betul. skripsi yang penting yakin Betul. sama diri sendiri. Iya, iya, benar. Jadi sebenarnya bukan soal iya kita akan mempersiapkan pernikahan dengan baik, kita akan memilih pasangan yang paling baik memang iya, tapi yang terpenting adalah kita harus sangat siap, kita harus sangat yakin dengan diri kita sendiri bahwa diri kita itu Mampu. berdaya gitu. Karena begini, kita nggak tahu nih, kita mau mempersiapkan pernikahan kayak apapun, kita nggak tahu ke depannya itu akan seperti apa Wah, gitu betul loh. Apa sekali. yang akan kita hadapi kita nggak tahu. Yang harus kita pastikan adalah apapun yang terjadi ke depan kita mampu mengatasi itu dan mampu beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Itu sih Dan yang termasuk kalau catatan kita paling udah, penting. ya, termasuk kalau kita rasa udah kelelap mau tenggelam, kita juga tahu mesti cari bantuan kemana atau Betul, ngobrol sama siapa. betul. Ini Tahu ada kapan kita harus meminta tolong gitu ya. betul. Ada pertanyaan dari Mbak Aprilia nih, apakah toksik itu bisa menular, Mbak? Misalnya waktu pacaran si cowoknya itu protektif bucin. Setelah nikah si cowok cuek, malah yang cewek yang jadi protektif dan si cowok nggak terima, merasa diatur jadi cerai. Gimana tuh, Mbak? Kalau misalnya menular mungkin istilahnya bukan menular gitu kan, tapi saling mempengaruhi. Gimana sih Mbak? Kita kan ngelihat orang beraksi apa, kita kan Iya. bereaksi apa gitu kan. Dan respon orang tuh bisa macam-macam gitu loh. Ya apa ya, setiap ada aksi yang dilakukan oleh orang lain pasti ada reaksi dari kita, pasti ada respon dari kita kan. Dan itu hal yang nggak tahu. Maksudnya aku sendiri sebagai psikolog tuh nggak bisa memastikan oh, stimulus apa akan direspon dengan cara apa gitu. Tapi kalau dibilang menular mungkin bukan menular sih istilahnya, cuma ya respon masing-masing orang aja melihat stimulus tertentu gitu. Iya, aksi reaksi ya. Kalau istilahnya di marriage relationship-nya Gottman tuh yang satu tuh pursuer, yang satunya ngejar-ngejar, yang satu distancer. Menjaga jarak. Nah, makin kita ekstrim ke sini, itu kita yang mirip-mirip yang ini tuh ini lucu atau menarik dijadiin film, tapi horor kalau di kehidupan sehari-hari. Makanya kita sama-sama perlu belajar ke tengah. Misalnya aku kan basicnya ada insecurity tinggi, cuman dengan proses counseling makin lebih insecure yang lebih sehat gitu, tapi secure banget sih enggak. Nah pasanganku ketika aku insecure Paul, dia distancing Paul kayak kanebo kering lah. Tapi makin aku insecure-nya ke tengah, dia juga makin ke tengah. Nah ini yang kita pengen dalam hubungan, kenapa sih vibe-nya itu adalah kita perlu ke tengah. Nah ada yang nanya nih, apa namanya, tunggu. Kalau misalnya udah relasi pernikahan lama nih Mbak, mungkin Mbak Alia lebih bisa relate. Jarang deep talk, kayak sibuk sendiri masing-masing. Tapi pas ada masalah tadi anak sakit, masih kompak sih. Jadi aku lebih suka ngobrol sama temen aja karena dia super sibuk. Gimana? Ada tanggapan nggak Mbak? Aku sempat mengalami itu sih sebenarnya, dan terperbaiki justru ketika pandemi. Ini masalah lingkungan ya, ini masalah lingkungan masalahnya. Maksudnya kalau selama masih ngerasa kompak, pada dasarnya sebenarnya nggak ada dua hal sih, masih merasa kompak, masih ngerasa nggak ada masalah tuh, kemungkinan pertama memang nggak ada masalah, memang nggak apa-apa gitu ya. Yang kedua nggak sadar ada masalah, kan ada kemungkinan seperti itu gitu kan. Cuma ketika ada waktu-waktu memang kemudian kita ngerasa kayak lebih kayak tidak, ini hal banyak terjadi di pasangan sebenarnya. Jadi kayak ada perasaan-perasaan pasangan itu semakin jauh gitu loh Mbak. Ya pasangan itu tuh jadi jauh, jadi ngerasa kayak bukan orang yang kita kenal lagi, bukan orang yang sama dengan yang dulu kita nikahi misalnya. Itu normal banget terjadi dan sering banget terjadi gitu kan. Dan itu pun terjadi di pernikahanku sebenarnya. Tapi ketika kan dulu aku sempat LDR nih, pasangan di Kalimantan, aku di Jogja gitu. Tapi ketika kemudian semua bareng-bareng, ya nggak langsung terperbaiki juga gitu. Tapi kemudian ada kesulitan itu yang harus diatasi bersama. Terus selalu kemudian datang pandemi yang membuat kami juga lebih sering di rumah. Itu pelan-pelan terkoreksi, itu pelan-pelan terperbaiki. Jadi mungkin saran buat siapa tadi ya, Mbak Aprilia ya? Iya. Gitu. Kadang-kadang yang membuat seperti itu tuh sebenarnya kondisi lingkungan, kayak misalnya pasangan bekerja sibuk di luar dan lain-lain. Usahakan itu kemudian untuk bisa apa ya, kadang-kadang itu hal yang nggak disadari masalahnya. Kita nggak sadar, pasangan juga nggak sadar kalau kita tuh semakin menjauh, karena kita ngerasa nggak ada masalah apa-apa kok, nggak ada apa-apa, oh tidak terjadi perselingkuhan, nggak ada masalah ekonomi, nggak apa, misalnya gitu. Karena kadang-kadang kita ngerasa yang disebut masalah tuh ya hal-hal berat seperti itu kan Mbak, gitu loh. Cuma kan untuk jangka panjang juga, aku nggak bilang secara jangka panjang itu akan buruk atau apa, enggak. Tapi pengalamanku adalah mampu bicara mendalam dengan pasangan tuh tetap lebih menyenangkan daripada dulu-dulu kami kayak masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya itu masih bisa diusahakan, masih bisa disadarkan, ini tuh kayaknya salah deh, ini kayaknya bisa deh kita untuk ngobrol lebih banyak. Ya kalau masih bisa diusahakan untuk seperti itu, saranku diusahakan seperti itu. Karena kadang-kadang bisa aja pasangan kita nggak sadar loh kalau kondisinya begitu, dan kita merasa mungkin nggak asik dengan itu gitu sih. Iya. Ada pertanyaan nih Mbak, batas waktu minimum untuk saling mengenal pasangan kira-kira berapa lama? Kalau yang aku baca dari penelitian John Gottman, minimal tuh kenal pasangan tuh 18 bulan sebelum menikah.
lebih ke kita ada durasi lebih dari 1 tahun lah, udah lewat musim Januari, Februari, ada duit banyak, duit kurang gitu kan, ada masalah keluarga, jadi udah agak-agak kebayang gitu kira-kira kalau dari Mbak Itu Lia. kan sebenarnya untuk recheck ya. Itu sebenarnya untuk cek recheck untuk Iya. melihat konsistensi apa yang kita Datanya apa ya, konsisten nggak nih? apa gitu. sih apa sih istilahnya Mbak kalau dalam psikologi itu reliabilitas gitu kali ya. Iya, reliabilitas. Reliabilitas. Jadi bagaimana ketika kita berpikir, oh pasanganku tuh A nih, itu perlu diuji dulu. Perlu diuji dulu apakah benar dia benar seperti yang kita pikirkan atau seperti apa. Tapi kalau bakunya, Mbak Nas mungkin pernah baca bukunya sekitar segitu gitu, 18 bulan gitu. Tapi aku sendiri mungkin aku nggak pernah memikirkan minimalnya tuh berapa sih Mbak. Tapi aku sepakat soal reliabilitas tadi, gitu loh. Soal reliabilitasnya aku sepakat bahwa itu harus diuji. Pendapat kita atau asumsi kita terhadap pasangan perlu diuji terlebih dahulu biar valid apa yang kita pikirkan itu. Tapi berapa lama untuk menguji itu aku no idea gitu. Tapi aku sepakat sih kalau misalnya itu lebih dari 1 tahun aku oke sih. Walaupun kadang-kadang aku ngerasa itu juga kurang sih Mbak. Aku pacaran 3 tahun aja rasanya. Iya. Aku terkaget-kaget ketika memasuki pernikahan. Kalau enggak kayak outbound, harus sengaja menciptakan situasi-situasi untuk lihat responnya dia. Ada 2 Biar lebih pertanyaan cepet yang kita jawab sebelum kita mengakhiri sesi ini, kayak seru banget. Apakah teman-teman pengen ada sesi lanjutan atau cukup sekali saja? Nah, yang pertanyaan pertama ini dari Fonata Bagutur, gimana sih Mbak Lia, apalagi yang udah punya pengalaman pernikahan udah hampir 1 dekade, cara menjaga keselarasan frekuensi sama pasangan? Kesannya tuh kayak gampang, tapi sebenarnya kan nggak susah, agak susah ya, apalagi dengan kesibukan kita, terus nanti ngurusin anak, misalnya ada kondisi sakit, orang tua meninggal atau apa segala macam, itu gimana cara menjaga si frekuensinya tetap sama seiring gitu? Keep in touch menurutku. Nggak ada, kalau pengalamanku ya, tetap satu frekuensi itu kemudian dilakukan dengan tetap jujur, berkomunikasi, bicara dari hati ke hati. Ada waktu-waktu di mana kemudian kita bisa tuh ngomongin yang kurasakan tuh ini loh, perasaanku tuh seperti ini loh gitu loh. Tanpa komunikasi seperti itu kayaknya sulit Mbak. Jadi karena hal yang membuat kami ketika itu menjauh tuh sebenarnya itu karena aku tinggal di Jogja, pasangan tinggal di Kalimantan, dan itu kurang lebih ya selama aku S2 ya sekitar 3 tahunan gitu kan. Kesempatan untuk bicara dari hati ke hati itu nyaris sedikit sekali gitu kan. Dan ketika kemudian sudah pindah ke sini, itu sih hal yang berubah sebenarnya, dari yang nggak ada komunikasi intens lalu kemudian ada komunikasi intens, itu yang membuat jadi lebih kayak relate, yang membuat jadi lebih kayak dekat jadi dengan pasangan. Ya komunikasi sih sebenarnya intinya. Cuma lagi-lagi ini kan klise sebenarnya, komunikasi ini kan saran yang klise gitu ya. Cuma sejujurnya melakukan komunikasi yang intens itu juga bukan hal yang mudah. Itu pun perlu berlatih, dan kadang-kadang kayak memaksakan diri gitu loh Mbak Anas. Ada loh posisi-posisi di mana aku tuh mikir, ini perlu ku sampaikan nggak ya? Ini ku sampaikan nggak ya? Nanti responnya akan bagaimana ya? Itu ada loh posisi-posisi seperti itu gitu kan. Tapi kemudian ketakutanku yang itu, aku takut direspon buruk, itu pun akhirnya aku pilih untuk dibicarakan dengan pasangan. Mas, aku tuh kalau mau ngomong ini, aku merasa gini, aku takut kamu merespon begini, itu justru jadi diskusi, malah jadi paham, ini loh yang kupikirin, ini loh aku sikapku gini loh, malah ada diskusi di sana jadinya. Jadi ya bahkan kadang-kadang nggak perlu konten yang gimana-gimana, bahkan benar-benar apa yang kita rasakan itu aja nggak apa-apa untuk dibicarakan. Mikro momennya kita juga penting ya di sharingin ya. Dan apakah setelah menikah ini si komunikasi atau kesamaan frekuensi ini terbantu dengan kualitas hubungan seksual, atau itu nggak terlalu berhubungan atau berpisah sendiri-sendiri? Menurut Mbak Lia sendiri gimana? Mungkin itu berbeda untuk masing-masing orang ya Mbak. Menurut itu jadi bahan diskusiku sama suami sampai saat ini. Menurut suamiku iya. Menurut suamiku iya. Jadi bagi dia itu hal yang sangat penting, yang itu juga berpengaruh terhadap kualitas hubungan. Tapi aku kok merasa nggak seperti itu. Maksudku bahkan dalam kondisi ekstrim, misalnya nggak ada ini hubungan seksual sekalipun, aku merasa aku mungkin tidak akan berubah juga, walaupun ada kondisi-kondisi ketika hubungan seksual itu memang jadi suatu hal yang menyenangkan, momennya tuh menyenangkan gitu. Emang ada perasaan yang lebih meningkat gitu. Intensitas emosi itu emang lebih meningkat daripada yang biasa kita rasakan gitu sih. Oke. Nah, ini mungkin sejalan dengan pertanyaan komunikasi tadi, kayaknya mesti dibahas juga. Kalau pasangannya tuh tipenya nggak suka cerita, apakah kita terus harus mengulik-ngulik, atau apakah dua-duanya harus saling bercerita? Kalau berat sebelah gimana? Suamiku orangnya nggak bisa cerita pada awalnya, nggak suka cerita dan nggak bisa cerita pada awalnya. Jadi tuh setiap ditanyakan, kok aku terus yang cerita gitu misalnya, ya cerita kok apa, kok nyeritain apa, sehari-hari yang dilakukan ya itu aja gitu misalnya, seperti itu. Kadang-kadang bukan orang itu bukan nggak suka cerita sebenarnya Mbak Anas, tapi kayak kadang-kadang kayak dia nggak punya pemaknaan, nggak punya refleksi terhadap apa yang dialami gitu loh.
yang membuat kita senang cerita itu kan pikiran kita, perasaan kita gitu-gitu ya, yang diceritakan refleksi kita terhadap suatu peristiwa gitu kan. Cuma kadang-kadang ada laki-laki yang kayaknya tuh nggak punya pemaknaan, sebenarnya bukan nggak punya pemaknaan, tapi tidak terbiasa untuk kemudian iya benar. Jadi kayak nggak diajarin buat nggak terbiasa untuk mengartikulasikan refleksinya dia terhadap peristiwa itu gitu, kayak perasaan dia, apa yang dia pikirkan, pendapat dia, itu sih sebenarnya. Ketika kemampuan ini, psikolog anak yang betul, lagi banyak mengedukasi laki-laki mesti diajakin ngomongin perasaannya, Bun. Jangan cuma ditanya main bolanya gimana, rasanya pasti pas main bola, rasanya pas lagi ngelakuin ini gimana rasanya gitu. Nah, ketika laki-laki ini kemudian sudah mampu mengartikulasikan itu, otomatis pengalamanku dengan pasangan ya, otomatis kok mau aja cerita, bahkan mau cerita duluan gitu loh Mbak Anas. Tapi itu prosesnya emang bertahun-tahun ya, yang awalnya standar cerita tadi melakukan ini, melakukan itu. Bisa cerita. Iya benar, awalnya cerita cuma melakukan ini, melakukan itu, lama-lama kemudian mampu kemudian mengungkapkan perasaan, mampu membicarakan apa yang dia pikirkan, pendapatnya yang dia rasakan, gitu sih sebenarnya. Ya, mungkin topik berikutnya tentang ini ya, tips and trick komunikasi sama pasangan yang lebih pendiam ya, karena kan mungkin cewek-cewek lebih bawel. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita menutup, dan ini kayaknya pertanyaan paripurna nih ya. Kalau pasangan kalau pasangan kita tuh emotional unavailable, pasangan kita nggak hadir secara emosi, Mbak. Ini gimana ya cara menyikapinya? Konseling. Ini harus konseling, serius. Yeah. Ini setengah bercanda, setengah serius. Enggak, banyak seriusnya. Ketika pasangan nggak hadir secara emosi, itu hal yang bagiku ya Mbak Nas, sama aja dengan pasangan tuh nggak eksis. Terus terang ya, karena ini pernah terjadi di pernikahanku juga sebenarnya. Aku nggak tahu yang membuat jadi pasangan nggak hadir secara emosi itu. Ya, rasanya ya. Betul. Jadi kayak sendiri, beneran kayak ngerasa sendiri gitu. Aku nggak tahu yang membuatku jadi nggak merasakan pasangan secara emosi itu salahnya ada di aku. Aku yang menjauh atau pasangan yang kemana aku nggak ngerti ketika itu gitu kan. Tapi ini emang permasalahan serius sih, permasalahan serius dalam logikanya gini. Buat apa sih kamu menjalani pernikahan ketika ketika dua belah pihak ini tuh tidak hadir atau salah satu pihak tidak hadir dalam pernikahan itu. Balik lagi pertanyaannya, lalu makna pernikahan itu menurutmu apa? Tujuan pernikahan itu apa gitu kan? Kalau pertanyaannya adalah apa yang harus kulakukan supaya pasanganku jadi hadir secara emosi dan lain-lain, itu nggak segampang itu, tidak sesederhana itu masalahnya. Kan kita harus tahu juga yang terjadi di kita apa, terjadi di pasangan kita apa yang membuat dia kemudian tidak hadir secara emosi, itu kan suatu hal yang perlu digali gitu Mbak. Karena bisa jadi pasangan lagi-lagi, bisa jadi bagi pasangan yang biasa aja. Biasa aja, nggak terjadi apa-apa, dia bersikap seperti biasa. Yang nggak ada tuh dunia emosi, dan itu kayaknya hampir banyak ya di keluarga Indonesia generasi sekarang. Kalau aku sebagai psikolog anak dan yang minat soal isu trauma, pertanyaannya tuh juga ke diri kita sendiri. Apa yang bikin kamu tertarik sama orang udah tahu dia emotional unavailable? Kalau aku dulu ngerasa kenapa aku tertarik, karena itu pola yang aku lihat dari relasi orang tuaku. Aku terbiasa sama laki-laki yang emotional unavailable, tapi sangat pekerja keras. Dan buat era mamahku itu adalah laki-laki yang oke, yang penting bertanggung jawab, punya kerjaan mapan. Tapi nggak bisa diajak ngomong dan nggak bisa ngerti emosi. Apakah kamu siap hidup 30 tahun, 50 tahun? Artinya kan harus menyadari konsekuensi. Ada yang kita ambil, ada yang kemudian tidak kita dapatkan. Seneng deh hari ini aku sharing sama Mbak Lia pada ikut. Aku kan pengen dia meresponnya kayak, oh iya bagus ya Nas gitu. Kalau kita sharing kayak gitu, terus dia kayak, ya ngapain kita cerita gitu. Dan itu mungkin jadi cikal bakal terjadi perselingkuhan ya, karena pasangannya nggak hadir secara emosi. Iya, betul sekali. Ada ketidakpuasan, kupikir salah satu yang memicu perselingkuhan juga ketidakpuasan terhadap pernikahan. Salah satunya itu tidak bisa mungkin bisa kasih. Oke, sama-sama Mbak Nas. Katanya semua orang lanjut, waduh udah kayak angkot nih ya. Tarik lanjut. Mbak Lia, ada insight atau penutup dari topik kita hari ini, sejauh mana mengenal pasangan sebelum menikah? Oke, aku yang ingin ku sampaikan pada teman-teman adalah ada dua hal sebenarnya, ada dua hal yang kuanggap penting yang perlu disampaikan. Yang pertama, nggak perlu terlalu cemas menghadapi mempersiapkan pernikahan, menjalani pernikahan gitu ya. Karena memang nggak ada hal yang pasti di depan itu gitu. Udahlah, usahakan yang terbaik. Soal kapan itu cukup, kapan itu sudah cukup, itu jawabannya tidak terletak pada konselor yang teman-teman ajak diskusi gitu. Seperti jawabannya ada di diri sendiri. Dengan selera dan kebutuhan. Betul. Seberapa banyak gulanya, garamnya. Iya benar. Jadi teman-teman sendiri yang tahu. Ada kok nanti momen di mana ya ini aku udah siap, ini aku ngerasa udah cukup. Ada momen seperti itu akan teman-teman rasakan. Karena aku khawatir pembahasan ini justru membuat mereka takut Mbak Anas. Buat mereka mikir paranoid gitu ya. Psikologis yang kamu pengen itu kalian jadi mikir. Bukan jadi takut. Betul, ya. Bukan jadi takut. Atau jadi susah tidur, mohon menghubungi konselor atau psikolog kalau butuh konseling gitu ya. Iya benar. Terus yang kedua adalah
inti dari apa ya? Inti dari kesiapan pernikahan itu kan sebenarnya mengenal pasangan. Nah, mengenal pasangan itu dilakukanlah yang sebenar-benarnya. Jangan terjebak dengan kemudian senang-senangnya aja. Keterlibatan emosi yang kuat perlu diseimbangkan ketika kita memutuskan menikah itu kan sebenarnya ada dua hal yang perlu diseimbangkan gitu ya Mbak. Pertama, iya kita memang punya kecenderungan emosi, tapi di sisi lain kita juga harus berpikir rasional bagaimana kemudian pernikahan ini benar-benar nanti ke depannya itu akan bisa seimbang dan berjalan dengan baik. Itu sih. Jadi jangan asal pacaran, jangan asal ta'aruf, substansi mengenal pasangan itu perlu dilakukan gitu. Gimana cara mengenalnya? Bagaimana cara mengenalnya? Ya kenali diri sendiri dulu, ketahui dulu tujuan kita apa, value diri kita apa, gitu kira-kira Mbak. Asik. Makasih banyak Mbak Lia buat Sama-sama Mbak sharingnya. Nas. Iya, Terima kasih sudah diajakin sharing malam hari ini. teman-teman gitu. Oke, dan semoga teman-teman sehat selalu dan nanti kita kabarin kapan lagi kita bikin sesi ini. Sehat-sehat ya Mbak Lia. Sama-sama Mbak Nas, sehat selalu. Selamat